Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Dwi Satrio MPD, dosen Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi Lanjutan dengan kode mata kuliah EKSPUM 60 dengan bobot 3 SKS, dengan topik yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang operasi metrik. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah melalui pengkajian disiplin ekonomi pembangunan, mampu bersikap kritis, logis, matematis, dan sistematis dalam menganalisis permasalahan ekonomi pembangunan dengan menggunakan iptek. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini setelah mengikuti materi, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dasar atau konsep metrik, dan kemudian mahasiswa dapat mengoperasikan fungsi metrik tersebut. Deskripsi mata kuliah ini meliputi matematika ekonomi, merupakan salah satu pendekatan dalam menjelaskan dan menganalisis hubungan antar variabel ekonomi, di mana pada mata kuliah matematika ekonomi akan membekali mahasiswa dengan beberapa konsep dasar matematika serta aplikasi dari konsep tersebut di bidang ekonomi. Matematika ekonomi menjadi dasar untuk memahami hubungan-hubungan antar variabel dalam mata kuliah teori ekonomi, baik itu mikro ataupun makro. Materi yang dibahas meliputi turunan fungsi, integral metrik, programasi linier, dan optimasi fungsi. Adapun tujuan dari pembelajaran matematika ekonomi lanjutan ini adalah untuk pembelajaran operasi metrik dalam mata kuliah ekonomi digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan praktis yang diperlukan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi yang kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang operasi metrik membantu mahasiswa untuk menguasai alat analitis yang penting dalam riset ekonomi dan aplikasi bisnis. Diharapkan dengan metode pembelajaran studi kasus yang melibatkan mahasiswa dalam studi kasus nyata yang memerlukan aplikasi operasi metrik untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang konkret dalam bentuk fungsi ekonomi, mahasiswa diharap dapat memahami, menerapkan operasi metrik untuk menganalisis dan memecahkan berbagai masalah ekonomi yang kompleks, serta menggunakan keterampilan ini dalam penelitian dan aplikasi praktis di bidang ekonomi dan bisnis. Rujukan dari mata kuliah ini terdiri dari 3 rujukan, yaitu textbook dari Widayat Wahyu tahun 2017, kemudian buku induk dari Dumairi tentang matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi, kemudian referensi dari Widodo Tri tahun 2005 ya, tentang matematika ekonomi dan bisnis. Metode yang digunakan dalam perkuliahan kali ini yaitu problem based learning, di mana mahasiswa disajikan dengan beberapa permasalahan yang diminta untuk dianalisis, dikaji, dan ditemukan fungsi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian metode ini akan melatih mahasiswa untuk melatih pemikiran high order thinking skill, menganalisis dan menyikapi kondisi ekonomi. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Ngapain kalian harus berlibat ngitung dengan metrik? Kalian disuruh ngitung secara diagonal, kalian disuruh ngitung diagonal ke bawah dan diagonal ke atas. Ngapain itu begitu? Kalau pakai eliminasi itu lebih Apa? kalau pakai eliminasi itu lebih Kapan kamu harus menggunakan eliminasi, kapan kamu harus menggunakan metrik? kalau eliminasi itu saat variabelnya itu nggak banyak kayaknya kayak tiga gitu Pak. Kalau metrik kan kayak variabelnya itu banyak itu. Oke, bisa. Macammu kok ya? Teman lagi. Ya, waktu kalian menggunakan metrik itu memang paling tepat ketika kalian mengamati data fungsi dengan variabel yang lebih dari 3.
Karena ordonya dalam metrik itu minimal 2 kali 2, ada yang 1 kali 1, dan ngapain? Ini 1 kali 1. Langsung pertemuan ini kita akan bahas tentang metrik, terutama bagaimana operasi metrik dalam ekonomi. Karena yang kita pelajari selama ini metrik ya gitu doang deh. Kalian diminta untuk hitung doang, menghitung secara operasional. Saya pastikan kalian sudah cukup paham. Di sini berusaha kita ambil contoh dalam soal yang dikerjakan Mbak siapa nih namanya? Kita. Kita fungsinya yang dituliskan di kamu tuh gimana ya? 3x1 min 2x2 2x2 plus 6x5 plus 6x5 6x5 dengan 1 fungsi kedua min x1 min x1 plus 3x2 plus 3x2 plus x3 3 plus 4x4 plus 4x4 plus 3x5 plus 3x5 sama dengan min 2 sama dengan min 2. Fungsi ketiga x1 x1 min 3x2 min 3x2 plus 4x3 plus 4x3 min 6x4 6 x4 plus 2x5 sama dengan 4 kita pakai kasus yang ini. Ya Allah ya Rob, ini X wakil ya mau nyobain bagaimana kalian mengoperasikan metrik dalam fungsi yang demikian. Sudah selesai semua kan? Salah apa ya? Salah. Oke. Pertama yang kalian harus lakukan adalah membuat kelompok metrik dulu. Metrik itu sebenarnya tujuannya adalah mengelompokkan sebelum mengetahui nilainya antara koefisien, variabel dan hasil. Kalau kita menemukan koefisien, berarti di sini kita sudah menemukan berapa koefisien? Harusnya 5. Ya, harusnya 5. Dan diambil tiga. Terus jadi ketika kalian membuat lajur dalam metrik, maka yang di atas ini lajur ke bawah ini kalian itu mengamati nilai masing-masing x, x1, x2, x3, x4, dan x5. Kalau dalam sebuah fungsi yang kalian cermati itu tidak ada, berarti nilainya 0. Termasuk fungsi cuma 4 ini nilainya juga 0. Nah, selanjutnya padahal nggak ada angkanya. Tapi kalau sudah mengungkap x itu artinya mengandung koefisien 1. Terus kita ngomongkan variabelnya. Variabel hanya berfungsi lajur. Kenapa kok berfungsi lajur? Ya kan kamu mengerjakan x1, x2, x3, x4, x5 kamu berapa kali? 3 kali ya? 2 kali. Kenapa kamu menghitung x1, x2, x3, x4, x5 ini dalam bentuk metrik lajur, bukan baris? Kenapa? Gimana?
Gimana kamu membuat fungsi tersebut, membuat metrik X1 sampai X5 itu menjadi metrik lajur. Kenapa dilajur bukan baris? Ini kan lajur dan baris. Kalau kita menemukan nama metriknya, ini lajurnya berapa kali berapa? 5 kali 5. 5 kali 5. Ordo baris dulu baru lajur. Kalau ini kan ordonya 5 kali 1. 5 kali 1. Ordonya 5 kali 1. Nah, kenapa kok harus pakai untuk membuat matriks variabel itu bentuknya lajur atau kolom? Oke, benar. Jadi kalau kalian mengoperasikan metriknya ketika mencoba membuat perkalian metrik, kaidahnya waktu matematika dasar udah dapat kan? 3 kali X1 kita bisa menemukan hasilnya bahwa 3X1 ini 2 dikali dengan ketemu juga akan tetap 2. Yoi, ya Allah, selama aku kuliah SKM aku SMP sampai SMA baru paham ini mengenai kelompok soal SMA. SMP SMA saya mengerjakan gara-gara tuntutan Pak, kalau nggak selesai nilai saya jelek dan guru saya menunjuk ke saya gitu ya. Itu. Jadi ada logikanya lah ketika kalian membuat metrik kelompok koefisien dan metrik kelompok variabel. Jadi nggak ngasal kalian membuat metrik itu. Ada logika kerjanya. Kalau ini kan menggunakan kaidah perkalian seperti yang disebutkan sama si siapa? Vera. Nanti pinjam baik. Yang saya suruh maju semuanya nilainya dimasukkan ya individualnya. Gitu. Jadi ada kaidah perkalian kita bisa menemukan hasilnya bahwa ketika membuat metrik ordo 3 kali 5 dengan metrik ordo 5 kali 1 itu hasilnya pasti akan menemukan fungsi yang kita amati. Yoi. Ketika kita ngomongkan hasil ini benar-benar yang sudah ada di luar variabel dan koefisien. Metrik ketiga ini digunakan untuk mengukur apa sekarang duduk? Digunakan untuk apa? Pi. Metrik ketiga nih untuk menentukan hasil, ya, menentukan hasilnya. Ya, di sini kan metriknya ketemu 1, 2, dan 4. Ini dimasukkan ke sini karena tujuannya apa? Ini dibuat metrik nanti akan dimasukkan ke dalam metrik koefisien. Tujuannya menjelaskan bahwa hasil inilah yang menentukan 3 variabel, 3 fungsi ini nanti menjadi 1. X1, X2, X3-nya kalau diterapkan di masing-masing fungsi nilainya akan sama. Hasilnya tetap 1, 2, dan 4. Makanya perlu kita masukkan hasil dari perhitungan fungsi-fungsi yang kita gabungkan jadi 1. Ya, tujuannya kita membuat metrik ini kan menentukan nilai X1, X2, dan X3-nya kan. Kita ambil contoh. Untuk menentukan X1-nya doang. Step yang kita lakukan apa? Menentukan determinan Jopo. Apa? Nilai dalam satu kelompok metrik. Determinan asal. Determinan asalnya kita tinggal membuat perkalian
silang atau diagonal. Yang diagonal perhitungan perkalian ke bawah itu bernilai positif 3 kali 3 kali 4 36 Positif. positif 12 positif 0 positif 0 plus dari 17 pertama untuk mengetahui determinan asal tiga puluh enam ditambah 12 ditambah 0 ditambah 0 ditambah berapa hasilnya ada? 66. Kita punya determinan awal 66. 1 2 3 4 sama 5. Oke, kita pakai yang pertama 1 3 0 min 1 3 0 0 46 96 min 6 3 sama 3 64 kurang hitung pokoknya gue 2 min 1 min 2 4 kita jumlahkan hasilnya minus atau positif? Hasilnya positif, tapi di sini dikurang atau ditambah? Desainnya jadi determinan awalnya kita sudah menemukan nilai 20. Oke, sekarang yang jadi PR banget buat kita dalam menentukan nilai X1-nya. Cara kerjanya gimana? Menentukan nilai A1 dibagi dengan determinan awal. Karena fungsi-fungsi ini melibatkan hasil, maka kita harus memasukkan hasil ke dalam koefisien metrik. Oke, sesuai daerah pengamatan, karena X1 berada di sebelah kiri, maka X1 kita gantikan dengan hasil. Asumsinya apa? Asumsinya yang menentukan nilai X1 itu adalah hasilnya, ya kan? Berarti kita masukkan 1, min 2, dan 4. Selebihnya kita masukkan min 2, 0, 0, 4 min 3, 4 min 6 atau 6? Min 6 dan 2. Oke. Dari sini kita bikin enak ya.
Hasil yang pertama 134. 12. Hasilnya 60. Dari perhitungan ini baru kita bisa menemukan determinan yang satunya setelah melakukan penjumlahan terus pengurangan metrik. Hasilnya berapa? Pengurangannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? 5. Hasilnya minus 26. Hasilnya minus 1,3. Berarti kita bisa ketahui bersama nilai dari X satunya 1,3. Kita belum bisa membuktikan apa-apa karena kita belum bisa menentukan X1, X2, X3, X4, X5. Kalau sudah kita bisa mengetahui X1 sampai X5, hasil penjumlahan berdasarkan perhitungan variabel, kita sudah menentukan variabel, pasti akan sama tetap min 2, 4 dan 1. Itu cara menentukannya. Ya, logika kerja metrik sudah cukup paham? Halo? Dok? Baik, kita bagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Seperti biasa, kita kompetisikan kelas ini. Setelah kalian cukup memahami metrik cara kerjanya seperti apa, silakan kita bikin kelompok. Saya akan beri kalian permasalahan, kemudian kalian kerjakan di papan. Saya punya 3 kasus untuk kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Yuk, silakan berhitung mulai dari 1, 2, 2. Oke, silakan membentuk lingkaran segitiga boleh, piramida juga boleh kalau mau. Menurut kelompok kalian masing-masing. Yuk, baik. Dua nek, dua.
menang ya Mas. Soalnya aku nonton soalnya sing kanan Ya apa rek? Gimana? Teh, maju teh. Kerjain di depan. Oh, rara apa? Saya cuma ini bener kok Kak. Dua, five, bisa mana tuh, five?